Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Mari katakan dengan sungguhan hatimu, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa dan raga. Cuma saja nyatakan, pagi hari ini sebab Dia Allah yang sungguh layak ditinggikan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Let
Tuhan, Kau Allah yang sungguh baik, sangat baik dalam hidup kami. Pagi hari ini kami rindu tinggikan nama-Mu Tuhan. Kami rindu bersuka cita bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, saudara yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan, haleluya, dimuliakan saudara kita. Ya Allah, yang kasihnya tidak berkesudahan dalam kehidupan kita. Amin. Amin saudara. Amin. Dengan sukacita ku tandai, dengan sorak-sorai memuji, dengan puji dan haleluya, yang tak mari kita datang kepada Tuhan dengan penuh ucapan
yang dikasih Tuhan. Tiba saatnya kita mau siapkan persembahan kita. Bagi saudara yang menyaksikan live streaming, saudara juga dapat memberikan persembahan melalui rekening gereja yang tertera di layar saudara. Mari saudara, kita siapkan persembahan kita mau berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus, Kau Bapa yang sungguh mengasihi setiap kami Tuhan. Pagi hari ini kami rindu bawa persembahan kami, bawa ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan, berkati persembahan ini Tuhan, supaya persembahan ini boleh berguna, boleh menjadi berkat di tempat ini. Terima kasih Yesus, kami rindu memberikan dengan penuh ucapan syukur, kami rindu memberikan dengan penuh sukacita di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Persembahan boleh dijalankan. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya.
Tadi kau datang ke tempat ini, kau ingin punya satu hal jawaban dalam hidupmu. Tuhan katakan itu pasti terjadi terobosan buat seorang ibu. Karena Tuhan tahu dalam berapa hari ini kau dalam keadaan kekacauan dalam pikiran dan hatimu. Kadang kau berkata, Tuhan, mana janjimu, mana pengharapanmu bagiku dan anak-anakku. Apapun kekuranganmu, Tuhan katakan, tepat pada hari ini juga, keluar dari tempat ini, engkau akan mengalami satu hal miracle yang tidak lazim. Terima dengan iman. Dan Tuhan perlihatkan ada seorang anak muda, engkau datang ke tempat ini dalam keadaan pahit dan marah. Engkau menyesali dalam setiap apapun kondisi keadaanmu. Kadang kau berkata, buat apa aku ada di bumi ini Tuhan, kalau aku mengalami satu hal tekanan dalam keluargaku. Siapapun engkau, seorang wanita yang masih muda, engkau akan melihat Tuhan menyentuh papamu. Tuhan akan membalut segala luka kecewa dalam hidupmu. Engkau sedang menantikan dalam 4 hari yang lalu. Kadang kau berkata, Tuhan, aku tidak sanggup. Tuhan yang beri kesanggupan dalam hidupmu. Percaya, semua dalam rancangan Tuhan dalam hidupmu. Terima dengan iman. Hamba-Mu menyampaikan isi hatimu, urapi dan berkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, silakan duduk. Terima kasih Pak Gembala dan Ibu dan seluruh para penatua dan pelayan mimbar pada hari ini. Firman saya bagikan tentang apa? Menyerah dan ya pada rencana Tuhan. Menyerah iya dan pada rencana Tuhan itu nggak gampang. Ya, di saat Tuhan bawa kita di posisi yang paling nyaman, menyerah bisa nggak? Gak akan bisa. Karena apa? Terlalu nikmat, ya kan? Percaya gak rencana Tuhan dalam hidupnya? Ya, percaya. Tapi orangnya tidak mau bergelut di dalam hal, buat sesuatu hal perubahan dalam setiap kehidupannya. Kalau mau dilihat di Mazmur 91 ayat yang ke-14, ya, firman Tuhan katakan apa? Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Jadi di sini totality Mazmur Daud katakan apa? Orang yang pasti melekat kepada Tuhan diluputkannya dan dibentenginya. Karena apa? Tuhan tahu ada nama di hidup kita yang bernama Tuhan Yesus. Maaf sedikit. Bukannya saya minta belas kasihan, ya, baik di tempat ini maupun yang menyaksikan streaming. Saya tidak akan menyerah apapun kondisi tangan saya. Iblis boleh rancang, tapi Tuhan tidak akan bisa buat apapun juga. Karena apa? Lasma mengenal, ya kan, nama Tuhan Yesus. Di hati, di hidup ada Tuhan. Kalau sampai hari ini, ya, saya bukan orang yang menyerah dan gampang cengeng, gak akan bisa. Berarti saya tidak mengenal siapa Tuhan saya. Tapi puji nama Tuhan, ya, dari banyak bisikan-bisikan, saya akhirnya menyerah. Saya lakukan tindakan foto. Hari itu hari Kamis, bagaimana kita keliling dengan Pak Mei, dan didapatkan satu hal sejahtera. Tapi saya bersyukur ya Pak Gembala dan Ibu. Gembala di tempat ini the best banget bagi saya, ya. Walaupun di dalam usianya gini masih dia Gembala semangat. Jam 21, jam 9 ada rumah sakit di depan sini. 24 jam buka. Saya cuma terbelangak. Tuhan, pakai siapapun juga. Di saat kita tidak punya pengharapan, ya enggak? Saya hari sudah menyerah dengan Pak Mei. Wes lah pulang, loh masih ada orang-orang jemaat dan penatua di tempat ini. Akhirnya hari itu dilakukanlah tindakan foto. Setelah dapat hasil, ditaruh di layar, saya minggir, biarin urusannya Pak Mei dan Ibu Gembala. Karena apa? Saya nggak mau mendengar hal-hal yang buruk, betul nggak? Karena apa? Membuat kita takut. Jadi saya pun menghadapi jemaat apapun, saya mengerti akan kondisi saya, makanya saya tidak pernah mau menghakimi segala apapun juga. Seperti lagunya apa? Segala perkara dapat ku
enggak? Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Itu bohong. Kalau posisi kita lagi nyaman, enak. Betul ya Pak Martin? Segala perkara sambil nyanyi dapat ku tanggung. Walaupun Pak Martin suaranya pales, main musik sekedarnya doang tuh, main keyboard, betul gak? Tapi Pak Martin punya PD. Karena apa? Tuhan gak lihat suaramu ya Pak. Tuhan melihat hatimu. Karena apa? Bersama dengan Dia kita lakukan keajaiban. Bersamamu Bapa, betul gak? Ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Bersama Tuhan ada Tuhan yang bertindak. Tuhan bisa gerakan ibu gembala bertindak. Esoknya saya harus punya rujukan ibu gembala yang setir dengan mobil yang dahsyat ya Pak. Saya kasih yang metik, ibu gembala tidak mau ya, manual. Menanti sampai jam 4 sore perut kita keroncongan. Kita tahu rencana Tuhan, tahu, sabar gak kita? Diuji hari itu saya menunggu seorang dokter, katanya jam 12, ternyata jam 1. Udah gitu saya punya urutan nomor 14. Saya bilang, Tuhan kenapa dikasih waktu yang lama? Bu Gembala dengan saya punya orang karakter dan rabi yang saklek. Ketemu dokternya pun juga sama, saklek. Saya mau ngomong, udah gak bisa lagi berargumen. Karena apa? Ibu yang tadi itu yang di depan saya bawelnya luar biasa. Itu dokter gak bisa diajak ngomong gini. Saya baru nangkep. Karena ibunya gak nangkep, udah gitu bawel. Kita nangkep tapi kita gak bawel. Nah pada hari ini, kita bawel gak sama Tuhan dalam rencananya? Jangan. Gak boleh bawel. Gak boleh komplain. Bersyukur pada rencana Tuhan walaupun telat. Ya Ibu Doris, Tuhan tahu rancangannya dalam hidupmu gak ada yang gagal. Apapun kekecewaan dalam hatimu Tuhan katakan, aku mengerti rancangan Tuhan yang terbaik akan kau dapatkan. Dalam tahun ini juga semua percepatan dengan cara Tuhan yang ajaib. Engkau akan menciptakan lagu dan menciptakan buku tentang kisah hidupmu. Terima dengan iman. Ya, ini ibu, sebelahnya putrinya. Loh kok kamu nengok? Nah, coba lihat mama. Bilang mah rancangan Tuhan dalam hidupku gak akan gagal. Jadi kamu gak boleh cengeng, gak boleh marah. Kamu orang yang putus asa. Ya, percaya tangisanmu Tuhan dengar dalam berapa hari ini. Apapun kesulitan dalam hidupmu, Tuhan yang pegang kendali. Sebab sebagai anak-anak Tuhan kita harus melekat kepada Tuhan, ya kan? Bukan kepada dunia ini. Dunia ini hanya sebentar aja kok. Ya, senang tapi akhirnya apa? Menderita. Ya. Kemarin saya melihat bagaimana orang di titik limit hidupnya. Bapak dengan ibu ini saking dia takut, hidupnya berdek-dek, apa gemetar ya? Karena apa? Berhadapan dengan debt collector. Karena apa? Tidak ada yang mengerti tentang hidupnya. Ternyata Tuhan izinkan ketemu dengan saya. Saya sampaikan isi hati Tuhan itu menangis. 2 orang ini di jamaah Tuhan. Dan dia berkata jujur. Tadinya saya mau pergi. Bapak baru cerita. Bapak saya bilang batalin ketemu dengan ibu. Tadi rencana kalau ibu tidak bisa Bapak main golok. Saya tanya ke paranormal. Tapi baik. Tuhan tidak suruh ibu ini berangkat ke paranormal. Berjumpa dengan hambanya. Ibu ini dikuatkan. Itu orang di luar Tuhan. Ya, udah cantik, diberkati Tuhan, tapi dalam posisi lemah, mana bisa? Gak akan bisa. Kemarin dia berkata jujur lagi, terus tadi pagi saya lagi doa, Bapak ini WA, saya melihat Bu, dalam mimpi, saya mengendarakan satu kapal yang besar. Wow, saya kaget, saya langsung telepon. Ibunya juga mimpi di hari ini
Pagi tadi jam 2-an kali, ibunya mimpi katanya apa? Dia mancing dapat ikan yang besar. Nah Pak, pegang rencana Tuhan dalam hidupmu, tidak ada yang gagal. Kapal berbicara tentang Nuh dipersiapkan Tuhan sebelum malapetaka. Betul tak? Nah, buat setiap kehidupan kita, rancangan Tuhan tergantung kehidupan kita menanti dengan setia atau kita marah kepada Tuhan. Nah, untuk hari ini kita belajar ya, melepaskan ikatan-ikatan yang membuat kita jauh dari rencana Tuhan. Yang pertama, lepaskan dulu ego kita. Ini agak gampang, karena kita udah punya akar kesombongan. Betul gak? Waktu Adam dan Hawa jatuh berdalih, benar gak? Dan di sini kita melihat bagaimana kita membuat rencana. Jangan, itu harus dilepaskan. Kita boleh buat rencana, tapi Tuhan yang punya rancangan yang indah tentang kita berjalan, tentang kita punya uang, tentang kita harga diri, tentang kita hal kecerdasan. Ini yang perlu kita lepaskan. Orang biasanya berjabat atau menjabat satu hal jabatan, ya kan? Orang punya titel yang lebih, kadang dahsyatnya luar biasa, betul tak? Dan bisa mengenalkan hidupnya untuk sesuatu hal kemuliaan nama Tuhan. Kemarin sore saya melayani, ya, orang marginal. Ada orang yang di situ saya ajak, dia lebih suka passionnya di atas orang-orang marginal. Karena dia bilang begini, tadi saya konsultasi dengan rekan, Bapak ini lebih suka orang-orang yang marginal. Karena apa? Sopannya lebih tinggi daripada orang yang diberkati. Ada gak kita mau minta tolong, ambilkan minum? Ada gak kita berbicara minta maaf? Belum tentu. Sementara makanan berjalan, orang marginal ini, maaf ya Pak, misi ya Pak. Ternyata Bapak ini disentuh dengan perkataan yang orang apa adanya, bukan karena hal dia kekurangan, tapi dia belajar menghargai. Kita belajar buat setiap kehidupan kita, ya, hargai sesiapapun dalam setiap kehidupan kita. Nah, di sini dikatakan tentang apa nih? Waktu kita bertanya kepada Tuhan, ya, berapa kali Tuhan kita harus mengampuni? Kalau kita lihat di kitab, ya, Petrus berkata begini, harus mengampuni 70 kali 7. Bukan karena jumlahnya, tetapi di sini kita melihat bagaimana sikap kita. Di dalam kita bisa mengampuni, di dalam kita bisa memberkati, di dalam setiap komunitas yang dimana kita ditempatkan. Bisa nggak kita tidak bersinggungan? Tidak mudah, ya. Nah, saya melihat hari-hari ini anak-anak Tuhan dibawa aja dalam satu komunitas bersinggungan, dia langsung keluar. Dia langsung tidak mau, ya, lakukan hal-hal yang Tuhan mau dalam kehidupannya. Apalagi dalam satu hal komunitas, tidak ada sesuatu hal, dia punya gairah di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Jadi kalau kita lihat bagaimana kita bisa, ya, melepaskan satu rasa benci dendam dalam setiap kehidupan kita, supaya rancangan Tuhan dalam kehidupan kita terjadi dan digenapi. Kalau kita lihat, ya, kalau kita punya iman, Ibrani 11 ayat yang ke-1, ya. Nah, dalam kisah Alkitab di sini juga dikatakan apa? Tuhan menyediakan secara mata rohani dan jasmani, tergantung iman kita kepada Tuhan. Kalau kita lihat di Yeremia 29 ayat 11 dan 14, ya. Di sini tentang bagaimana Tuhan mengetahui rancangan yang ada pada kita. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. Di ayat yang ke-13 di sini juga dikatakan apa? Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, Tuhan akan memberikan dan menemukan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Ya, kadang ada lagunya apa? Ku cari wajahmu, temukan kasihku, ya. Kau Tuhan apa? Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hati kita. Jadi kalau kita belajar mencari Tuhan dalam apapun kehidupan kita, dalam posisi baik tidak baik, lihat yang terbaik pasti Tuhan dapatkan. Nah, ini
Yang ibu 1, 2, 3, 4, suami istri sebelahnya. Ibu baju apa itu? Ya, batik, betul. Tantangan yang kamu hadapi minggu-minggu ini, Bu. Ya, Tuhan bilang apa? Jangan takut. Tuhan menyertai kamu, Bu. Progres, rancangan Tuhan dalam hidupmu dari yang gagal. Kenapa kamu harus takut? Kenapa harus malu? Hadapi realita dalam hidup bahwa Tuhan sanggup mengubah kondisi dan keadaanmu. Ada suami, ada anak, datang sendiri, ya. Kamu saya Tuhan kasih lihat berapa hari ini menangis karena kamu bilang, Tuhan, aku mau tuntunanmu, aku mau petunjukmu. Kamu datang ke sini pun juga dalam keadaan terpaksa. Tuhan kasih nggak jawaban? Di atas hambanya hari ini dapat jawaban. Nanti kalau udah dapat jawaban, kamu punya kesaksian yang dahsyat. Ya, lingkungan yang membuat kamu tidak nyaman, Bu. Nanti Tuhan buat berapa hari ke depan dibuat sejahtera. Karena kamu rindukan ada pemulihan area di mana kamu berada. Terima dengan iman. Nah, di sini juga dikatakan apa? Di saat kita mencari dan berdoa, Tuhan menemukan kita dan Tuhan berkata apa? Engkau anak yang kukasihi karena engkau setia. Ya, orang yang setia dan orang yang taat akan Tuhan dalam apapun ada hal yang dahsyat. Rancangan hidupnya tidak pernah kata gagal. Nah, ini bapak sama ibu suami istri. Belakangnya Pak Rabi. Anak. Aduh, bapaknya muda sekali. Bahaya ini. Kenapa bukan istrinya yang di sampingnya? Digandoli anak itu. Bahaya, Bu, bapak lebih muda. Saya pikir istrinya dapat daun muda. Gimana nih papamu nih? Diikatnya jangan kemana-mana. Apalagi kalau papamu sudah nyanyi. Waduh, saya lihat di panggung ini gak malu-malu. Jiwa muda diskotiknya masih ada. Ya, kalau nggak salah 2 minggu yang lalu ya Pak Me, kamu ya toh, Pak Wito. Yang menari ya kamu. Yang lainnya pada malu-malu. Dengan sukacitaku kan menari, ya kan? Dengan sukacita. Gimana Tuhan mau rencananya terjadi? Harusnya menari. Ini Tuhan bilang buat ibu. Yang seperti kamu doa buat bapak ya. Biar target tahun ini masuk goal. Karena kamu bilang begini. Sisi keuangan minim. Karena Noni banyak minta. Noni kerjanya minta, tapi tidak mau ngobrol sama papanya. Selalu kamu laporannya ke mamimu, kan kesian mamimu. Emang mamimu penyambung lidah? Enggak. Coba tatap papamu. Loh kok sebentar? Kamu bersyukur masih ada papamu loh. Kan enggak ada diambil Tuhan, kamu bingung. Di mana akan ku cari? Maaf Pak Gembala masih ingat papanya enggak? Tuh, Pak Gembala aja udah 70 masih ingat papanya loh. Kok kamu masih muda enggak mau deket dengan papamu? Minta apa-apa melalui ibu. Jangan mau ya Bu. Suruh anak ini bicara kepada papanya. Anak ini bisa menyanyi Pak. Nurunin kamu punya. Boleh tuh Pak Gembala jadiin singer. Karena dia punya roh mindernya kuat sekali. Boleh satu keluarga berdiri pegangan tangan. Jangan nangis nih. Tuhan sayang nih. Ayo peluk papimu. Ayo papi, saya mau berubah bilang begitu ya. Karena rencana Tuhan dasar. Ya papanya nangis juga. Pak Gembala nyanyi. Di mana akan ku cari. Tuh Pak Martin nangis kan. Karena papanya baru dipanggil Tuhan. Segala-galaknya papa ya. Segala-galaknya mama. Pasti kita masih nangis semua. Ternyata bukan GBT Pasuruan yang nangis. Ternyata dia memang menangis. Apa saya lanjutkan? Di
mana akan ku cari. Bu, stop nangis. Saya tidak suka orang-orang cengeng. Karena apa? Orang yang mengenal Tuhan yang punya kekuatan. Ya, udah kamu cinta papimu? Kamu bilang apa sama papimu? Hah? Lebih benar ya. Jadi besok-besok harus dekat dengan papinya. Biasa anak perempuan dekat dengan papinya daripada anak laki-laki. Apa rancanganmu dalam kehidupan keluarga ini? Ya dan amin. Tuhan katakan ada banyak perubahan yang kau alami Bapa pada hari-harimu yang ke depan. Aku tahu ke seorang pekerja yang keras, tapi Tuhan katakan belum selesai rancanganku dalam hidupmu. Satu hal yang kau katakan di hadapanku. Aku mau kuat dan aku mau tegak, supaya aku sanggup memberkati istri dan anak-anakku. Supaya aku sanggup membuat perubahan buat kaum keluargaku. Memang Tuhan tempatkan aku sebagai penolong, menjadi saluran berkat buat keluargaku. Tapi aku tahu apapun yang aku lakukan hanya untuk menyenangkan hatimu Tuhan. Tuhan suka dengan caramu berdoa Bapak dengan Ibu. Engkau punya satu hal komitmen komunikasi yang benar-benar nyata dan benar-benar jelas. Dan aku akan pakai putramu untuk menjadi generasi yang tidak pernah dikalahkan oleh apapun juga. Ada basic kepintaran yang daripada Tuhan yang akan memberkati putramu ini. Engkau akan lihat semakin dari pertumbuhan putramu dengan cara yang dahsyat memiliki satu hal, mentalitas kerajaan. Sampai dia SMP, dia diberkati dalam usaha talenta untuk menjadi seorang pengusaha. Anak ini punya hal kelebihan yang daripada Tuhan. Biarlah engkau diberkati dan diurapi oleh Tuhan. Dipermuliakan Tuhan dalam setiap kehidupanmu. Terima dengan iman. Haleluya. Amin. Oke, see you. Bless you ya. Nah, di sini juga dikatakan apa? Kunci supaya kita tidak ragu percaya kepada Tuhan, kita harus pegang rencana Tuhan, bukan rencana kita. Mana tahu Rabi bisa jadi pendeta. Mana tahu Pak Gembala bisa jadi pendeta. Betul tidak? Pengusaha emas, hidupnya berkilau-kilau. Betul tidak? Orang udah lihat emas, pasti inginin nggak? Pasti kan? Tapi Tuhan bawa Bapak dengan Ibu Gembala dalam usia ini masih tetap kuat, masih tetap melayani. Apalagi kemarin Gembala GBT 84 tahun Pak Gembala, ya. Walaupun dia masih tongkat, tetap masih melayani Tuhan. Saya cuma berkata, sampai di mana Tuhan? Saya masih setia melayanimu. Kalau mau dibilang, ya ibu siapa nih istrinya Pak Yusuf? Terlalu bawel sekali. Ibu siapa? Ineke. Kalau sudah bicara bikin takutin orang. Gak bisa bu, gini. Jangan Tuhan Yesus itu bungkus Tuhan. Setiap perkataannya bukan daripada Tuhan. Saya lemahkan. Waktu Bu Ineke bicara itu malam, saya langsung merinding di sini. Walaupun saya punya urapan, ya kan? Makanya orang bilang begini, setan dia takut, jarum dia setan dia berani, jarum dia takut. Lebih enak berhadapan dengan yang kita lihat daripada jarum yang gak kita lihat. Nah, Tuhan katakan begini, jarum di mana? Ditumpukan jerami, betul gak? Tuhan bisa temukan. Itulah diri kita. Apapun kondisi keadaan kita, Tuhan bisa temukan apa dalam setiap kehidupan setiap kita. Asal apa? Jangan berubah. Ya Bu ya. Ini Ibu Bapak tetap cinta ini. Seperti lagunya apa? Ku tetap cinta. Gitu. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Tetap apa? Enak Pak. Yang nyintai istrinya bukan Bapak. Jadi kalau kemana-mana saya lihat ini Ibu selalu berdoa, jangan sampai wanita lain mengambil suamiku. Waduh, good banget Bu. Harusnya bilang
berkati suami saya, jangan bilang jangan ada wanita. Kenapa kamu memiliki? Wah Pak jujur loh ya. Betul enggak? Betul enggak? Tuh kan? Tuhan yang nyampein nggak pernah bohong Pak, kecuali hantu membuat penyesatan. Coba tatap lagi wajahmu. Nah, ayo ngomong. Oh, Papa bilang love you, tapi ibu masih jetar-jetir Pak kamu keluar rumah. Bau untung kamu di Jawa Timur, coba di Manado, hilang itu suami. Ya, karena apa? Gak ada urusan mau jalan suami istri. Namanya udah nyerobot, kenapa nangis lagi Bu? Kan udah selesai Bu. Bahaya, makanya punya laki-laki yang ganteng loh ya. Baik yang istri yang cantik, gampang diserobot. Mendingan bapak ini nih, ya. Ibunya giginya hilang, tetap bapaknya cinta. Wah, dari tadi gak kelihatan, baru kelihatan. Ya, saya suka sekali loh lihat pasangan suami istri ini loh. Ya, dulu ibu kurus sekali, udah giginya hilang, jalannya esot lagi ya. Bapak masih cinta lagi. Amin. Ibunya malu loh dipermalukan. Nanti turun dari sini pegangan tangan. Bikin semua cemburu di tempat ini. Karena apa? Pak Aryadi, Rabi kurang romantis. Itu kan teladan loh. Saya nggak bicara Pak Gembala dan Ibu Gembala, karena selalu bilang mau tama, mau apa? Makan tahu kupat aja kemarin diajak Pak Yusa, permisian dulu. Saya langsung lihat tutup mata, mau ngeliat Pak Gembala mesra banget sama Ibu Gembala. Amin. Karena apa? Gak punya tulang rusuk. Adanya apa? Tulang yang patah. Ya, tapi saya tahu yang terbaik daripada Tuhan kita dapatkan. Jadi kita setuju dalam rencana Tuhan. Yang pertama kita harus katakan untuk kita mendengarkan, ya. Dan yang kedua di sini juga dikatakan tentang apa? Saya akan melakukannya. Yang ketiga bicara tentang keputusan yang terhubung dengan rencana Tuhan. Jadi Tuhan membuat satu rancangan, rencana dalam setiap kehidupan kita biar terlaksana dengan cara Tuhan yang dahsyat. Maaf, ini jam saya terpepet, saya harus lanjut. Minta maaf karena saya harus berangkat kembali. Nanti kapan ada waktu mau ketemu saya ngobrol, gak apa-apa ya. Cuma saya akan pulang dulu ke Jakarta hari Rabu setelah operasi saya selesai. Nanti hari Kamis harus Jumat saya balik lagi Sidoarjo. Terima kasih Tuhan buat setiap kasih dan penyertaan-Mu diberkati dan diurapi. Firman yang hamba-Mu tabur bertumbuh dan berbuah. Dalam nama Tuhan Yesus hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, saya kembalikan.